pemimpin kita yang Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, mudah-mudahan kita yang berada di majelis ini mendapat sahabat Allah SWT. Dan sebelum ini tentunya Kepala Sekolah SMP 13 Atap Sungai Kakap beserta para dewan guru, bapak dan ibu, beserta siswa sekalian, kemudian orang tua murid yang datang pada siang menjelang sore hari ini. Tentunya saya selaku Komite SMP 13 mengucapkan juga terima kasih beserta Pak Pran selaku nasihat yang ikut diundang dalam pembahasan pada hari ini, yang mana pembahasan pada hari ini yaitu pemetaan aset sekolah dan penyusunan program yang berdampak positif pada murid, khususnya di SMP 12 Atap Sungai Kakap. Mungkin dalam hal ini saya tidak terlalu banyak berkomentar karena tujuan utama hanya sekilas saja yang kita baca seperti itu. Mungkin arahan saya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini artinya bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, karena saya rasa yang namanya aset, kita tahulah aset itu adalah barang ataupun punya, kan? Kita punya barang. Nah tentunya memang harus kita simpan, harus kita arsipkan. Di mana mau kita simpankan begitu. Sama dengan desa. Desa juga punya aset-asetnya tuh, seperti komputer, itu aset dan lain-lainnya. Nah dalam hal ini memang ini perlu, sangat perlu. Bahkan kalau inspektorat masuk, itu nanti akan jadi pertanyaan, kemana aset-aset yang ada di SMP 13 ini? Apa saja yang pernah masuk dan dana dari mana yang dianggarkan itu dan dibelikan, dibelanjakan. Kemudian barang itu tersimpan di mana? Siapa selaku penanggung jawabnya? Kan seperti itu. Kalau kami di desa itu ada kakaknya Guntur tuh, itu yang menangani aset. Jadi sekecil apapun barang yang dibeli itu tidak boleh dibawa ke kantor desa. Itu harus dipoto dulu. Buat baliho saja, udah jelas-jelas kita mau pasang di depan sana, dibawa ke kantor desa, walaupun balihonya semeter kali semeter, harus dibawa ke kantor desa, karena dia ada foto ini apa, timstamp, ada titik koordinatnya. Setelah dipoto, baru dipasang, kemudian dipasang lagi, dipoto lagi, dikirimkan lagi bagian keuangan, bagian menangani keuangan. Masalah banyak sekali lah. Cuma saya tak tahu kalau di sekolah ini kan seperti gimana asetnya. Mungkin udah dipandu oleh adik mahasiswa atau gimana nih, karena saya mau ada adik mahasiswa nih, saya pun tak paham kan gimana sistem untuk di sekolah, karena kebetulan jurusan saya memang bukan jurusan guru kan. Jadi saya tidak tahu seperti gimana aset di sekolah itu apa sama dengan aset-aset yang akan kita bahas sebentar lagi, apakah sama dengan aset yang ada di desa kita. Tentunya saya selaku komite mengapresiasi, karena selama ini berjalannya saya komite cukup lama, mungkin dah 5-6 tahun dah ada nih. Dari angkatan keberapa saya selaku komite, baru kali ini yang namanya adanya pemetaan aset. Saya juga tidak tahu ini apakah terobosan ataukah ini baru aturan yang dipegang tahun ini. Saya juga tidak tahu. Tapi secara tidak langsung yang sebenarnya aset itu sebenarnya memang sudah harus ada. Cuma mungkin kemarin itu aset sudah ada, cuma hanya tidak ditangani mungkin secara serius tentang aset itu. Mungkin hanya pembukaannya seperti ini. Nah, mungkin ada luka dan tulis yang ada sekarang ini, kan kita tidak tahu nih. Tapi yang jelas saya selaku komite tetap mendukung sepenuhnya apapun saja program yang ada di. Saya juga mohon maaf kalau seandainya dalam kegiatan ini nanti ada beberapa hal yang kurang. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang kurang, itu menjadi koreksi untuk kita bersama. Baik, sebelum mulai juga Pak Yani, Pak Prat Karadi, kita di sini ya ada Bu Rusdiana. Bu Rusdiana, boleh berdiri Bu, mungkin untuk perkenalkan ke Bapak Ketua Komite dan Penasihat. Bu Rusdiana ini mengajar pelajaran
PPKN. Jadi Bu Rosdiana ini guru baru di sini dari Bengkayang asalnya Bu ya. Nah, baik, untuk berikutnya tadi Pak Yani mengatakan tentang pemetaan aset dan baru kali ini dibahas di SMP ini. Memang benar kali Pak ya. Tapi sebenarnya di sini Pak, pemetaan aset di sini bukan secara detail tentang aset yang sebenarnya yang ada dimiliki di sekolah, tapi ada beberapa aset yang dikelompokkan nanti menjadi 7. Kemudian aset ini akan kita berdayakan di sekolah kita, terutama untuk kegiatan-kegiatan para siswa atau kegiatan pembelajaran. Jadi bukan aset yang sepertinya masalah keuangan secara mendetail, kemudian yang intinya sampai seperti itu Pak, tidak. Kemudian saya juga menjelaskan berkaitan kegiatan ini sebenarnya salah satu rangkaian kegiatan saya selaku masih calon ya, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuburaya. Jadi ini salah satu rangkaian kegiatan yang mana rangkaian kegiatan ini memang istilahnya untuk dibagikan, dipublikasikan, serta untuk kita terapkan di sekolah ini. Jadi nanti pasti ada beberapa hal yang memang perlu kita diskusikan. Nah, di sini modal atau aset namanya manusia. Jadi nanti kalau seandainya ada yang kurang, ya baik siswa maupun bapak ibu semuanya boleh menyampaikan untuk saya revisi. Karena nanti dari penjabaran ini akan menyangkut dengan program yang akan kita rancang nanti. Yang pertama di sini kepala sekolah dan tugas sebagai manajer di sekolah telah bekerja dengan baik. Kemudian SDM guru sebagai besar sudah mengajar sesuai dengan disiplin ilmu, 8 guru PNS dan 7 non PNS. Kemudian yang ketiga, guru dapat tugas tambahan sesuai bidang keahliannya. Kemudian murid yang heterogen dengan agama dan budayanya. Jadi yang saya sampaikan ini sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Kalau seandainya ada yang keliru atau perlu diperbaiki atau perlu disampaikan, silahkan. Kalau kecepatan saya menyampaikan, bilang juga. Komite sekolah yang selalu aktif dalam bekerjasama membangun sekolah. Orang tua atau wali murid yang selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga, pengawas dari dinas yang selalu aktif memantau dan berkoordinasi dengan sekolah. Untuk modal manusia ini kira-kira ada nggak yang mau disampaikan atau mau misalkan ditambahkan? Silakan. Sebenarnya kalau diskusi sebenarnya saya nggak bisa istilahnya menonton dan saya menulis semua. Cuman saya dapat memikirkan waktu saja, jadi saya beri gambaran tulisannya. Jadi tinggal dikoreksi. Kalau mau diketik satu-satu langsung takutnya kelamaan, waktunya tidak cukup. Kalau memang sudah cukup, bilang saja pas gitu, lanjut. Mungkin ini Pak Sayanya, Apa? yang khusus nomor 5 itu kan, itu kan selain komite sekolah seperti Pak Ahmad Yani kan, itu juga bisa menjadi mitra dengan sekolah. Mitra. Komite ya, karena komite di dalam itu mereka tidak tahu kan. Seperti misalnya kan pendidikan halaman dan sebagainya. Kita sekolah kita ini kan masih banyak uji sila atau seperti belakang dan sebagainya. Nah, tadi saya ngomong dengan Pak Ketua Komite kan, ini kan satu ruangan. Kita sampaikan bahwasanya anak-anak sekolah ini kan sudah dewasa semua kan, kelas 1, 2, 3, 4, 9. Apakah setiap hari Sabtu atau sebulan sekali atau sebulan kali itu bisa bekerja sama untuk mendapatkan, karena dana atau insentif untuk pemeliharaan sekolah kan tidak tersedia. Jadi kalau kami di desa itu kan ada memang khusus seperti Pak Nakim. Jadi komite sekolah yang aktif kita bersama komite sekolah dan sekolah dan karena yang aktif itu bukan hanya komite kan, ya bisa menjadi mitra, ya
Karena kita yang di luar seperti komite kan tanpa pemberitahuan dia enggak akan ya kan kerjasama lah, karena ya kita ini kan ya tambahannya kalau sesuai kan Sesuai Pak. Karena ini kan tulisan saja dari pemikiran di kepala saya nih. Nah, makanya kita diskusi ini untuk melengkapinya. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi teman-teman ataupun siswa, kalau misalkan ada silahkan sampaikan, kalau enggak kita lanjut. Lanjut. Di sini dia ada 7. Ini baru yang pertama ya. Itu memang masih sangat kurang sekali untuk di SMP. Kalau di SD saya yakin sudah banyak karena saya pernah masuk di perpustakaan SD. Ya. Kemudian ini juga mau ditanya ya, kalau memang seandainya Pak Wayan ya, misalkan SMP gunakan perpustakaan SD gitu kan, kalau memang ada program literasi apakah boleh? Kira-kira bagaimana kalau menurut Pak Wayan? Kalau perwakilan untuk SD ini? Kalau untuk SD, SMP, karena ini kita kan masih sekolah. Saya rasa sih tidak masalah ya. Jadi kita bicarakan yang kelas. Iya. Sementara ini maksud saya kan sementara di SMP ini belum ada bukunya. Kalau seandainya sudah banyak tidak masalah. Karena kan nanti ini kan berkaitan dengan program yang akan dirancang bersama nih. Kemudian ada laboratorium IPA yang di sini. Alhamdulillah kalau untuk laboratorium IPA, kalau dari segi fasilitas, kalau menurut saya 60% sudah ada. Alat-alatnya ada di dalam, cuman karena keterbatasan waktu kadang saya tidak sempat memakainya. Ada bantuan alat untuk alat fisika itu ada lengkap. Kemudian ada musola, ya. Kemudian ada ruang OSIS. Untuk ruang OSIS memang posisinya di perpustakaan, ada saya pasang tuh dengan anak OSIS. Kemudian ada kantin sekolah. Kemudian ada halaman untuk berbagai aktivitas siswa, kemudian ada garasi. Di sini saya tidak memasukkan UKS Pak Wayan, karena saya pun bingung di mana posisi UKS kita sementara ini. Kalau untuk UKS memang belum ada, Israel memang belum ada. Sebenarnya kalau untuk UKS, kalau SMP ya, Bu Ana ya, itu ada ruangan kepala perpustakaan itu kan kosong. Kalau SMP bisa pakai itu. Kalau mau akreditasi nanti. Sementara ini kan anak-anak ini kan hanya sakitnya masih bisa ditoleransi, ya masih hanya pusing kepala. Kalau anak-anak kan paling dia tidak sekolah ya. Baik, Bapak Ibu atau anak-anak mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang, atau Pak Wayan? Orang nanam sayur, semuanya begitu. Jadi sudah semua orang sini sudah tahu. Itulah dia. Dan kalau tidak ada mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena nanam sayur itu kalau dulu-dulu satu anggar itu 10 depak persegi, kalau 500.000 sudah dapat. Kalau sekarang beli teh ayamnya aja tidak dapat. Nah itu. Jadi kalau tidak ada pos semuanya gulung tikar. Dari petani-petani itu gulung tikar. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan kepada itu. Baik, terima kasih Pak Wayan ya untuk gambaran berkaitan kerjasama dengan orang tua untuk peningkatan finansial orang tua siswa. Baik, jadi kita dapat gambaran seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau sedikit-sedikit, tidak masalah Bu. Ah iya. Ya silakan Pak. Terima kasih. Nomor 1 itu perlu tambahan kata-kata Pak. Itu dalam rangka pemeliharaan sekolah di SMP Sadap ini, pada saat mendapatkan dana BOS itu akan dilakukan untuk pembiayaan sekolah, pembiayaan lingkungan. Sekolah ini kan sekolah mendapatkan dana BOS, tapi lebih jelas lagi apa yang saya sampaikan tadi bahwa pemeliharaan lingkungan sekolah itu pemeliharaan lingkungan sekolah pada saat mendapatkan ya dana BOS untuk pembiayaan sekolah. Begini itu ya, kalau sekolah mendapatkan dana BOS dalam pembiayaan sekolah itu memang ada yang pakai talangi dulu kan, dana BOS belum, tapi pada saat mendapatkan dana BOS jangan sampai nanti kita dianggap apa istilahnya pakai talangi atau apa istilah juga ya, pokoknya pakai talangi itu pada saat itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas masukannya untuk menambah hasil tulisannya. Baik Bapak Ibu dan anak-anak, kita lanjutkan ke rancangan. Untuk yang ini selesai, untuk pemetaan selesai. Sekarang sudah jam 3, target kita jam 4 harus selesai. Nah ini Bapak harapkan untuk rancangan program yang berpihak, maksudnya berdampak positif pada murid, Bapak harapkan anak-anak ini yang lebih aktif ya. Barangkali sudah kita diskusikan, ini disampaikan karena kita ada sedikit dokumentasi. Baik, kita lanjutkan ke sini. Akan tercapai. Baik, saya mulai lagi ya, dan pembahasan ini saya bacakan kegiatan budaya positif yang rencananya atau mungkin juga sudah kita jalankan untuk setiap hari. Yang pertama, bel masuk 5 menit sebelum waktu masuk sekolah. Apakah anak-anak setuju dengan ini? Bagaimana anak-anak? Saya tanya anak-anak dulu nih, berangkat tak nih? Jadi memang rencananya maunya tuh jadi pas jam 7 sudah masuk. Ya, jadi kurang dari 5 menit sudah di bel nih. Bagaimana? Boleh. Kemudian masuk kelas, berbaris di depan pintu. Guru kalau bisa berdiri dekat pintu untuk menyambut siswa masuk. Begini, banyak sekolah yang istilahnya mungkin menyapa anak-anak pas pagi-pagi anak datang bersalaman. Tapi kita nggak usah seperti itu, karena pas itu kan jam siang anak datang itu pas tengah hari panas. Jadi paling tidak setelah bel berbunyi, sebelum pas siswa berbaris, kita guru juga ikut berada di depan. Jadi sebelum anak masuk, kita berada di dekat pintu. Jadi anak bersalaman dengan kita. Kemarin sudah pernah dicoba karena COVID agak longgar sedikit. Jadi sekarang agak kelupaan jadinya karena COVID. Gitu Pak Yani. Teman-teman guru apakah setuju seperti ini? Bagaimana? Boleh tak? Boleh. Boleh. Iya, sebelum masuk ke kelasnya. Sekalian kan kita periksa juga pakai mereka masuk atau enggak. Yang berikutnya di awal pembelajaran, nah ini
sebenarnya sudah diarahkan ke anak-anak, terutama untuk ketua kelas. Mengapa perlu penyamaan dalam pemberian aba-aba? Karena kadang anak-anak ini malas mau berdiri. Padahal begini, duduk siap, gerak, duduknya rapi ya kan. Berdiri. Ketika berdiri, kita bisa mengecek kembali dia nih bajunya masuk atau enggak, ya, berpakaian lengkap atau enggak, dasinya ada atau enggak. Kemudian barulah memberikan salam. Kemudian barulah guru mempersilahkan untuk duduk. Nah, kemudian barulah berdoa. Jadi maksud saya ini harus diterapkan di semua mata pelajaran, bukan hanya misalkan dalam pelajaran IPA saja. Karena saya ini agak cerewet kalau mereka menyiapkan nih, ya. Jadi harus minta mereka berdiri. Kadang-kadang kalau nggak jam pelajaran saya, anak-anak ini kayaknya nyantai dia, hanya beri salam saja, duduk dia. Karena kadang ini anak ini memang sengaja dia duduk, keluarkan baju, tak disuruh berdiri. Nah, begitu. Saya rasa ini waktunya juga tidak lama hanya untuk menyiapkan seperti ini. Kemudian sebelum belajar, setiap pelajaran ada program LISA namanya, lihat sampah ambil. Jadi sebelum mulai pelajaran, pas pergantian pelajaran, pokoknya pelajaran apapun, pengecekan sampah di bawah meja siswa itu perlu dilakukan. Karena kadang anaknya suka gumpakan kertas, buang ke bawah. Bukan dia yang buat sampah, teman yang lain sengaja buang ke bawah. Jadi biar kita senang melihatnya, jadi kita sebagai guru sudah seharusnya menyuruh anak ya sampah di bawah mejanya. Masing-masing siswa mengumpulkan sampah di meja masing-masing. Sekitar. Biasanya anak-anak suka pakai di laci-laci. Iya. Ini ulangannya untuk di teras, kelas siswa yang dekat. Sampai ke sini ya Pak ya. Ya, sampai ke sekolah. Pulang sekolah dari dalam kelas, berdoa, disiapkan seperti awal, masuk pulang sekolah dengan salam kepada guru. Jadi maksudnya ini sama seperti ketika awal. Jadi mereka bersalaman sebelum pulang sekolah. Karena kemarin kopi kan juga misalnya sekarang mau kembali lagi. Ya, ini kalimatnya mau digunakan. Gimana nih kalimatnya pas nih? Kemarin awal-awal ada ini juga bingung gitu. Ketika masuk mereka duduk, ketika mereka pulang mungkin memberi salam posisinya duduk, saya malah saya berdiri gitu kan ya. Iya Bu. Iya, memang kita ingatkan. Diingatkan terutama untuk ketua kelas. Jadi memang ini aba-abanya seperti ini. Karena memang ini juga sudah diterapkan di semi militer istilahnya, di pelatihan pemerintah seperti ini bentuknya. Baik. Iya. Duduk siap posisinya tangan di atas apa tuh? Di atas meja boleh, tapi biasanya di atas ini paha, badan tegak. Habis itu baru berdiri dalam posisi siap, barulah diberikan salam. Nah kemudian setelah memberikan salam, guru off dulu, tunggu guru memperhatikan. Minum, yaitu program bekal air minum setiap hari. Tujuannya agar menyadarkan pentingnya kesehatan. Bacakan keterangannya. Keterangan 3 bulan awal akan dicatat di jurnal kelas bagi siswa yang tidak membawa minum. Baik, ini maksudnya begini, saya atau kita ini mau mengajak untuk menjaga pola hidup sehat dengan cara membiasakan untuk membawa bekal air minum. Saya jujur saja terus terang, saya bukan mau membanding-bandingkan. Sebenarnya kita ini siang kan panas, tapi saya perhatikan anak-anak ini kayaknya belum terbiasa kali ya. Sebenarnya ada botol minum di rumah, ya belum terbiasa saja untuk membawanya.
Jadi dibuat program seperti ini, jadi mereka memang bekal air minum dari rumah setiap hari. Jadi pas awal masuk atau pertanyaan kita periksa bawa atau enggak. Kalau enggak bawa, dimasukkan ke jurnal. Maksud saya ini bukan istilahnya kita mau menyaksi, tidak, untuk membiasakan mereka membawa bekal air minum dari rumah. Berdiri salah diri. Dari sini. Nampak enggak? Baca. Ketika bangun semangat Indonesia Merdeka, akhirnya menumbuhkan semangat nasionalisme, menumbuhkan kecintaan pada keterangannya, upacara bendera atau menghias atau menjadi Baik. Untuk Partika sebenarnya hanya singkatan saja. Intinya adalah upacara maksud saya tuh. Kemudian kalau nggak upacara bagaimana? Bisa saja kegiatan yang lainnya yang sifatnya untuk membangun mungkin kelasnya. Jadi untuk koordinatornya memang langsung saya sendiri ya, untuk mengatur jadwal upacara dan lain sebagainya berkaitan upacara. Kemudian nanti saya minta bantuan untuk wali kelas juga, terutama nanti melatih anak yang mau bertugas ya. Saya juga akan turun bersama. Silakan yoga. Hari Selasa 10 menit awal pembelajaran literasi buku. Pembiasaan membaca dan menambah pengetahuan. Kegiatan pembacaan buku atau membaca lain, koran, komik, atau majalah. Lanjut di bawahnya. Siswa menyampaikan buku tulis khusus. Menyiapkan buku tulis khusus. Atau cintaku. Membiasakan siswa untuk menulis. Membantu siswa dalam kemampuan literasi, menulis apapun, hasil bacaan dari buku, HP, menulis puisi, pantun, cerita menarik. Dia selama seminggu, hasil Karya dibaca. hasil karya dipajang di papan kreasi. Baik. Kurang jelas ke yoga? Oh mungkin ada minus ya? Iya ya. Baik. Terima kasih yoga. Begini, Bapak Ibu. pada pelajaran bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia ataupun yang lain pembelajaran selama 10 menit. Slot tempo. Pembiasaan presentasi siswa, melatih kemampuan berbicara di depan orang banyak, public speaking, bercerita apapun dari buku bacaan, cerita dia hari ini, cerita apapun itu. 1. Siswa diberi waktu paling lama 3 menit. Baik. Celoteh usulan itu dari bahasa Melayu ya. Artinya tuh ceritaku. Jadi maksudnya kami sehat dan indah. Hampir kemarin waktu itu Hakamida, bahasa Korea atau bahasa Jepang gitu kan, tapi tidak ada makna. Kalau bahasa Jepang tidak ada makna, ini hanya akronim atau singkatan. Ini rencananya kita mau kerja bakti. Kerja bakti seperti apa? Yang wajib apa? Silakan pakai ini, pakai mic-nya. Butur, silakan butur. Yang pertama apa di sini? Iya, pramuka adalah ekskul wajib ya. Untuk mengenai waktu nanti akan disesuaikan. Ada nggak lagi yang perlu? Paskibra boleh. Kemudian di sini kita ini kan cuma ini Pak ya. Karena sekolah sore ini terkendala dengan waktu, jadi istilahnya kalau udah jam 5 pasti mau pulang, jadi tidak bisa kita.
Kami cuma yang anak-anak yang tak bisa, tak mau, gurunya pun belum tentu ada gitu. Maksudnya jam 12, jam 11 kan satu minggu sekali. Iya. Cuma yang mau saja katanya, tapi bisa Bu, tergantung kalau masalah pengalamannya kan yang Natalan biasa ada persiapan tarian gaya ataupun yang khasnya gitu kan. Acara di desa. Acara desa. Maksud saya walaupun kita nggak ada ekskul tari di sekolah kan memang nggak ada pelatihnya juga. Jadi itu untuk penghargaan ke anak karena sudah berpartisipasi dalam budayanya masing-masing tuh. Jadi boleh dimasukkan ke ekskul menurut saya. Jadi bisa kita masukkan tari tradisional. Jadi nanti kita data anak-anak yang terlibat itu siapa. Karena namanya tari saya yakin bukan dalam waktu seminggu. Itu menyiapkannya bisa berbulan-bulan loh. Nah, cuman kalau yang untuk yang ini saya minta yang bantu mendata saja. Boleh nggak buat mendatanya, mungkin kan biasa dengan kegiatan desa. Hanya untuk mendata aja nih, bukan nanti kalau boleh silahkan. Ke